Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersama-sama kita hormati ketua dan panitia pembangunan masjid, dipilih para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275. Surah Al-Baqarah 275. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mislur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'idatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqah wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Wa in kana dhu usratin fanadiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allahi thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan harta riba. Ayat ini hadir setelah pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala membicarakan mengenai sedekah, infak dan juga zakat. Sehingga datang ayat ini untuk menegasikan, untuk mengatakan bahwa lawannya daripada sedekah itu adalah riba. Maka di sini langsung disebut alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan harta riba. Langsung digambarkan oleh Allah, la yaqumuna, mereka tidak berdiri
illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Mereka tidak berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena dia gila. Ini adalah permisalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya mengandung dua pengertian. Yang pertama pengertian di dunia. Pengertian di dunianya, orang yang memakan harta riba itu tidak akan pernah tenang dia. Oleh sebab itu maka orang-orang yang mempraktekkan perdagangan riba itu, mereka menyiapkan orang-orang lain sebagai kawan-kawannya, ada sebagai debt kolektornya, ada sebagai bagian ininya, segala macam. Aslinya mereka itu tidak tenang. Sebagaimana tidak tenangnya seseorang yang berdiri karena dia kemasukan setan, disebabkan oleh dia itu gila. Coba orang yang tidak gila saja, orang yang gila saja tidak kemasukan setan itu sudah menakutkan kepada orang lain. Bagaimana kalau orang itu dimasukin setan, sudah gila lalu dimasukin setan, kira-kira seperti apa? Maka tentu dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Demikian juga dengan orang yang biasa melakukan perdagangan dengan cara riba. Ini makna yang ada di dunia. Makna yang ada di akhirat, orang-orang yang menjadi pelaku daripada perbuatan riba ini nanti kelihatan kalau dia bangun dari alam kuburnya. Jadi mereka bangun dari alam kubur itu seperti orang yang kerasukan setan, persis seperti yang di sini. Seperti orang yang kerasukan setan karena dia gila. Jadi bangun tidak seperti kita bangun tidur biasa, tapi bangunnya orang yang kerasukan setan kira-kira bagaimana? Ya cingkrak-cingkrak, ya loncat-loncat, ya di situ. Lalu omongannya tidak bisa dikendalikan. Ini untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa pelaku dari perbuatan riba itu memang berbeda ketika dia keluar dari alam kuburnya. Dzalika bi annahum qalu, hal itu semua disebabkan karena mereka menyatakan innamal bai'u mithlur riba, bahwa yang mereka lakukan itu juga sama dengan jual beli. Jadi mereka menganggap riba itu bagian dari jual beli. Tidak. Kenapa tidak? Yang pertama, jual beli itu langsung dia, akadnya langsung kepada orang yang penjual, kepada orang yang pembeli pada saat yang sama. Pada saat yang sama itu dia membayar. Kalau seandainya orang yang membeli itu tidak mampu membayar, maka dia akan berhutang. Lalu nanti dipenuhi hutangnya. Sementara riba itu orang sudah nawarkan kepada dia sesuatu, lalu di akadnya itu di awal dikasih tahu, nanti kalau lewat daripada masa yang sudah ditentukan dari waktu membayar hutangnya itu, maka dia harus membayar yang semula 100 menjadi 120. Nah 120-nya ini yang disebut dengan riba. Ini yang tidak diperkenankan, menambah dari modal tanpa melakukan apa-apa. Ini nggak boleh, hanya karena waktu. Ini yang disebut dengan riba an-nasi'ah, riba karena waktu, tidak boleh. Maka siapapun yang hanya karena mengolor waktu, berbeda waktu, nah di situ kemudian dia mengambil keuntungan dari orang yang dipinjemi, nah dia termasuk riba. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita waktu yang kita berikan kepada orang ini dimanfaatkan sebaik-baiknya, tanpa kita harus mengambil keuntungan dari situ. Karena salah satu dari fungsi harta itu adalah untuk pemanfaatan sesama. Jadi harta itu selain kita gunakan
kita manfaatkan untuk sesama. Manfaatkan untuk sesama itu ya untuk minjemin orang, untuk ngutangin orang, untuk nolong orang. Yang kedua, harta itu kita gunakan di jalan Allah. Kalau di jalan Allah sudah jelas, kita nggak ngarepin balasan, enggak. Kalau sudah diletakkan di masjid ya udah. Bahkan kita nggak ngarepin pujian. Bahkan kita tidak pengen itu kita sebut-sebut. Boleh menyebutnya itu hanya dalam rangka tahaddus bin nikmah. Jadi kalau kita ingin menunjukkan kepada orang lain supaya nanti di sana dibangun juga masjid yang seperti kita, boleh kita menyampaikan pengalaman kita. Tapi di dalam pengalaman itu tidak ada sama sekali keinginan untuk menunjukkan diri bahwa oh itu saya gini gitu. Disampaikan kepada mereka yang umum-umum. Bahkan yang detail juga boleh. Nah, di situ. Yang penting di dalamnya itu ada tahaddus bin nikmah. Tahaddus bin nikmah itu kita mendapatkan nikmat dan kita pengen menyampaikan kenikmatan itu sebagai pelajaran buat kita dan orang lain. Maka tahaddus bin nikmah itu boleh. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai apabila kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak harta, lalu sebagian dari harta itu ada buktinya pada kita. Misalnya orang itu kaya, lalu dia kekayaannya itu nanti ada salah satu athar, bukti dari dia yang digunakan di jalan Allah. Dia punya mobil, dia punya rumah, dia punya baju yang bagus, itu boleh. Maka itu yang disebut dengan Allah senang kalau hambanya itu membuktikan kenikmatan yang diberikan kepadanya itu juga dia nikmati. Jadi bukan berarti tidak boleh orang kaya sekali lalu tidak boleh pakai pakaian yang bagus, tidak. Boleh, sangat boleh. Tetapi menggunakan pakaian yang bagus, menggunakan mobil yang mewah tadi bukan untuk nunjuk-nunjukin. Ini bedanya. Semuanya itu sudah ditundukkan sama dia, sudah zuhud dia. Mobil itu bukan sesuatu yang membuat dia menjadi terkenal, tidak. Tapi yang membuat dia dikenal orang lain itu adalah kebaikan-kebaikan dia. Ini yang dimau dalam agama. Jadi bukan mobilnya, bukan rumahnya, bukan bajunya, gitu. Bukan penampilannya di TV, bukan. Tetapi perbuatan baiknya itu. Ini yang disebut dengan atharun nikmah. Orang boleh menggunakan kenikmatan Allah untuk menunjukkan begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang tidak boleh itu riya. Maka tadi ketika seseorang sudah minjemi lalu kemudian dia mematok kalau dia lewat dari waktunya itu dengan tambahan sekian, itu riba. Harusnya tidak. Harusnya biarin aja. Ketika kita membiarkan itu dengan tidak mengambil keuntungan dari tambahan harta pokoknya, maka di situ kita mendapatkan pahala. Sepanjang dia nggak membayar, sepanjang itu kita mendapatkan pahala. Maka sebaiknya memang dalam ngutangin orang lain itu kita ngukur diri kita sendiri. Ini kira-kira saya berapa kuatnya ngutangin. Maksudnya kalau nanti seandainya itu terbawa oleh orang itu, ya udah kita ikhlaskan. Nah ini pahala lagi nanti di sini. Nah ini yang tidak diperbolehkan adalah riba. Kenapa tidak boleh? Ada alasan banyak sekali. Innahu yamna'u an-nas minal istighwal bil makasib as-sahihah. Kalau kita melaksanakan praktek riba itu bertentangan dengan syariat yang diajarkan oleh Allah berkaitan dengan harta tadi. Harta itu harusnya untuk nolong orang, harta itu harusnya untuk menjamin orang, harta itu harusnya kita gunakan sebagiannya untuk diri kita sendiri, harta itu sebagiannya harus kita letakkan di jalan Allah. Jadi tiga itu harus ada. Sementara orang yang mengambil riba dari orang lain itu menggunakan hartanya sebagai kekuatan dia untuk mengalahkan orang lain, untuk mengambil keuntungan yang tidak seharusnya karena dia dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu, makanya tidak boleh.
Apakah Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada kita lalu Allah mengatakan nanti kalau begini wajib begini wajib, kan tidak. Yang wajibnya itu hanya zakatnya, hanya 2,5%. Itu pun kalau kita sudah punya harta dengan nisab. Nisabnya itu 85 gram emas, lalu dengan haul 1 tahun. Dibiarkan dulu 1 tahun. Nah ini kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai begitu. Oleh sebab itu menggunakan harta untuk kepentingan dia sendiri tidak diperkenankan. Karena ketika dia digunakan seperti itu, yang kedua, annahu yu'addi ilal adawa wal baghdha. Lalu nanti ujung-ujungnya akan terjadi permusuhan. Orang yang dipinjam itu akan benci. Kenapa benci? Karena dia minjem aja sudah sulit. Untuk membalikan pokok pinjamannya saja sudah sulit, apalagi ini ditambah dengan tambahan bunga. Maka dia selain kebencian nanti menimbulkan permusuhan. Kemudian yang ketiga, anna aqibatal kharab wad dimar fakatsirum mara'ayna nasan dahabat amwalahum wa kharabat buyutahum bi aqlihimur riba. Harta riba ini pengaruhnya jelek dalam kehidupan, baik jelek kepada orangnya maupun kepada hartanya. Jadi hartanya itu kalau digunakan di jalan yang tidak benar, dia sebenarnya nggak suka. Jadi fisik daripada harta itu dia punya sunatullah yang nggak kelihatan oleh kita. Dia nggak suka sebenarnya ketika digunakan untuk riba, untuk mengambil bunga dari orang lain. Tapi kalau dia digunakan di jalan sedekah, dia senang. Jadi jangan dikira benda-benda mati itu dia tidak punya kehidupan. Dia punya kehidupan sendiri yang kita tidak mengetahuinya. Kemudian orang yang biasa melakukan praktek riba dibenci oleh orang yang ada di situ. Orang semuanya nggak suka. Karena dia sangat materialis, apa-apa bantu apa-apa nanti ujung-ujungnya materai juga. Kalau dia bantu nanti dia pengennya dibantu. Harusnya tidak begitu. Kalau kita serahkan membantu sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, justru dari Allah lebih banyak lagi bantuannya. Itu yang diharapkan oleh agama. Biar Allah yang menentukan semuanya. Maka di sini riba itu tidak sama dengan jual beli, tapi mereka menganggap sama. Ini salah. Dan itu bertentangan dengan ajaran agama. Lalu mereka menganggap sama, mereka menentang agama. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Lalu Allah menegaskan, Allah menghalalkan jual beli. Allah mengharamkan riba. Maka dalam jual beli itu ada akad. Ada akad, ini dijual sekian, silahkan kalau mau. Yang kalau nggak mau, berarti cari yang di bawahnya. Kalau mau yang lebih bagus lagi, uangnya ada, cari yang di atasnya. Nah di situ. Nah akad ini karena banyaknya akad yang harus terjadi sehingga nanti berubah di zaman modern ini. Nanti sudah dikasih harga. Ini harganya sekian, harganya sekian, harganya sekian. Sehingga orang yang membeli tinggal menunjuk kira-kira nanti dia yang mana. Faman ja'ahu, barang siapa yang datang kepadanya mau'idatun min rabbih. Mau'idah, apa itu mau'idah hasanah? Nasihat dari Tuhannya. Nasihat dari Allah itu apa? Tadi, jangan lakukan praktek riba. Karena orang yang melakukan praktek riba itu seperti orang yang berdiri, ketika dia berdiri kerasukan setan karena dia gila. Ini jelek banget ya. Sudah gila lalu kerasukan setan. Sudah nggak bisa mengendalikan dirinya lalu dikendalikan dia oleh setan. Maka orang yang melakukan praktek riba itu dia sudah kadang nggak lihat kanan kiri dia. Dia yang penting keuntungannya saja. Nah di sini. Inilah setan. Dia nggak melihat dia di mata orang lain seperti apa, di mata masyarakatnya seperti apa. Nah dia nggak peduli dia. Ketika dia tidak peduli itu tidak diperkenankan dalam agama juga.
Maka apabila ayat tentang riba ini sudah datang dan semua orang sebenarnya sudah mengetahui hukum riba itu tidak boleh. Faman ja'ahu mau'idatun mir rabbih fantaha, lalu kemudian dia berhenti dari situ. Dah, saya sejak saat ini karena riba itu tidak diperkenankan oleh agama, karena riba itu bertentangan nanti dengan keadaan di masyarakat manapun. Fantaha, lalu dia berhenti. Saya tidak akan praktek riba lagi. Falahu ma salaf, maka dia memperoleh apa yang menjadi miliknya dahulu. Apa artinya? Dia kalau masih ada dengan orang lain, dia itu masih punya harta-harta yang dulu riba, ambil yang pokoknya saja. Ambil pokoknya. Dulu kita menghutanginya dia berapa? 100 juta, ambil 100 jutanya saja. Jangan diambil yang ribanya. Semakin dia tidak bisa membayar, maka pahalanya mengalir kepada orang yang minjemin tadi. Waman ada, sebaliknya, siapa yang sudah tahu hukum ini lalu dia nggak peduli itu, dia alah urusin aja. Ini yang disebut dengan waman ada. Siapa yang kembali kepada praktek riba, dia tidak mempedulikan ayatnya Allah Subhanahu wa taala, faulaika ashabun nar. Pasti mereka akan masuk neraka. Hum fiha khalidun. Jadi orang mukmin yang beriman kepada Allah, yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an, yang masuk neraka itu bisa selama-lamanya adalah yang mempraktekkan riba. Coba. Padahal ini sudah umum. Kalau kita pinjam ke bank pasti ada riba. Terutama tentu yang bukan bank syariah ya, tentu yang bank konvensional. Nah, di situ. Nah, repotnya kita. Nah, yang paling penting jangan kita yang menjadi pelaku daripada praktek ribanya itu. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah memusnahkan harta riba dan menyuburkan serta memberkahkan sedekah. Jadi harta riba tadi ketika dilakukan oleh seseorang, sebenarnya yang terjadi itu Allah akan memusnahkan. Cuman hitungannya tidak langsung begitu dia melaksanakan riba langsung dimusnahkan, tidak, by proses. Maka orang-orang yang melakukan praktek riba, cepat atau lambat dia akan mengalami kerugian. Bapak Ibu bisa lihat betapa tokoh-tokoh yang ada di Amerika, yang mereka adalah orang-orang Yahudi, yang dalam prakteknya itu memang menggalakkan praktek riba, nanti ujung daripada kehidupan mereka atau di tengahnya itu mereka mengalami keberangkutran yang luar biasa. Nah ini wa yurbis shadaqah. Sedangkan sedekah itu oleh Allah Subhanahu wa taala disuburkan. Apa maknanya di sini? Kalau kita sudah bersedekah, keberkahan itu langsung otomatis kepada orang yang bersedekah. Lalu harta yang disedekahi itu dia membersihkan harta-harta yang lain. Lalu kepada orang yang bersedekah itu Allah Subhanahu wa taala menyucikan jiwanya. Dari apa? Dari sifat bakhil, dari sifat dia tamak terhadap harta, dari sifat dia ketundukan kepada harta. Jadi harta itu aslinya kalau dikuasai oleh semua manusia pengen menguasai sepenuhnya. Hanya orang-orang yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala mampu menundukkan itu, yang nanti dia menggunakan di jalan Allah. Jadi ketika kita bisa menggunakan harta kita untuk sedekah, itu kita
sudah diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harta yang kita sedekahkan itu langsung dia berefek kepada yang lain-lain walaupun nggak kelihatan oleh kita. Mungkin berefek pada kesehatan kita, nanti bisa berefek pada tambahan rezeki kita dari tempat-tempat yang lain, memudahkan urusan-urusan kita semuanya. Belum lagi nanti yang di akhirat. Di akhirat itu apa? Allah menyatakan, barang siapa yang bersedekah 1 biji kurma, lalu dalam sedekah itu dia ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah langsung menerima dengan tangan kanannya. Lalu setelah itu harta itu akan ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana manusia yang dia itu memiliki anak kuda, lalu anak kuda ini dipelihara sama dia sampai menjadi sesuatu yang tidak terkirakan besarnya oleh orang yang bersedekah. Maka pada ayat ini jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu dalam secara sunnatullah, secara hukum alam memusnahkan harta riba. Maka di mana-mana riba ini memang dimusuhi. Wallahu la yuhibbu kulla kaffar. Allah tidak menyukai orang-orang yang tetap dalam kekafiran. Jadi orang-orang yang mukmin dia melakukan praktek riba itu memelihara kekafiran dalam dirinya, memelihara sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, memelihara praktek yang betul-betul tidak diperkenankan oleh Allah. Kenapa Allah tegas sekali melarang ini? Karena harta itu menjadi inti dari kehidupan manusia. Makanya tadi ketika harta itu disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, harta itu akan menemani manusia. Harta itu akan menjadi saqiqur ruh, harta itu akan menjadi anak kandung, saudara kandungnya roh itu harta. Oleh sebab itu, kalau harta itu kita gunakan di jalan Allah, langsung rohnya itu tersucikan. Dia itu tambah bahagia. Dia itu terus nanti akan memudahkan jalan-jalan untuk bisa bersedekah dengan yang lain-lain. Maka orang yang sudah biasa menjadi ahli sedekah, nanti dia akan menjadi terus dermawan selamanya. Karena dia merasakan dengan cara itu dia bisa mendekat kepada Allah. Dengan cara itu dia bisa menundukkan hartanya itu untuk kepentingan di jalan Allah dan untuk sesama manusia. Maka di sini disebut la yuhibbu kulla atharin asim. Orang yang tetap terus dalam dosa adalah orang yang berpraktek riba, terus dalam dosa, sehari-hari dia dosa. Sejak dia menetapkan riba itu dia dosa terus dia. Makanya kenapa nanti sulit berkembang. Kenapa nanti kalau dia punya doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala sulit dikabulkan. Karena setiap hari dia dosa, setiap hari dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari dia menjadi omongan buat yang lain. Omongannya itu bukan omongan baik, omongannya itu omongan yang buruk yang dia dibenci. Innal ladzina amanu, kebalikannya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat. Ini syarat setelah iman itu amal soleh. Wa amilus sholihat. Bagian dari amal soleh itu adalah wa aqamus sholah. Disebutkan sholat. Kenapa disebut sholat? Karena dari semua amal soleh itu yang menjadi dasar adalah sholat. Sholat itu memudahkan kita untuk bisa dapat ilmu, untuk bisa bersedekah, untuk bisa berhaji, untuk segala-galanya. Jadi selain usaha dengan sungguh-sungguh, sholat itu menjadi kunci dari semua kemudahan kita. Orang pengen apa-apa, sholat aja, sholat hajat. Banyakin sholat hajat. Orang pengen apa-apa, sholat malam. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini.
Dengan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, segalanya menjadi mungkin. Wa aqamus shalah. Maka di sini disebut salat. Karena salat itu adalah rukun Islam yang paling asasi dalam salat. Kemudian setelah itu wa atuz zakah, kemudian sedekah. Jadi wa atuz zakah di sini bukan hanya zakat saja, zakat, sedekah, infak. Jadi dalam hidup ini selain kita secara pribadi menjalin hubungan dengan Allah melalui ibadah-ibadah yang tidak menggunakan uang, lalu disebut oleh Allah, kita perlu dalam ibadah itu menggunakan uang kita. Wa atuz zakah. Karena itu menjadi keseimbangan. Orang itu baik banget dalam ibadah pribadi, tapi zakatnya, sedekahnya, infaknya tidak ada, dia tidak dianggap baik oleh orang yang ada di situ. Dan repotnya kalau dia tidak dianggap sebagai orang yang baik, nanti orang yang ada di situ menjadi saksi bagi dia. Oh, mereka semua menyaksikan bahwa itu bukan orang baik-baik. Lalu ketika dia orang baik-baik, tar dulu. Kalau mau masuk surganya Allah, karena semua orang yang ada di sekitarmu tidak menganggap engkau ini sebagai orang yang baik. Coba. Padahal Nabi mengatakan apabila orang-orang di sekelilingnya itu mengatakan orang baik, wajabat, dia wajib masuk surga. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di situ adalah saksi bagi yang meninggal. Oleh sebab itu, ketika setiap ada orang yang meninggal, kita selalu mengatakan, Bapak Ibu, ini orang baik apa baik? Jadi pertanyaannya itu orang baik apa baik? Bukan pertanyaan ini orang yang nggak baik apa baik. Nah, kalau Ibu jawab orang yang tidak baik, waduh, wajib dia masuk neraka. Nah di situ. Nah ini. Nah, maka pada ayat ini disebutkan sholat, lalu kemudian zakat, sedekah, infak. Maksudnya zakat di sini adalah sedekah, infak juga di dalamnya. Karena orang yang tidak memiliki cukup harta, 85 gram emas, dia punya kegiatan untuk bersedekah. Jadi dia disuruh sedekah, infak. Tapi bagi yang kaya nanti ada tambahan zakat. Lahum ajruhum 'inda rabbihim. Bagi orang-orang yang seperti ini, pahalanya itu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita mengharapkan sesuatu yang ada di dunia bersamaan dengan sedekah kita. Kita samain dengan apa yang baik-baik di situ, boleh. Wala khaufun 'alaihim, dan tidak ada rasa takut bagi mereka. Kenapa tidak ada rasa takut? Karena dunia ini miliknya Allah. Ketika kita meletakkan di jalan Allah, kenapa takut? Yang membuat takut kita itu justru adalah kalau enggak kita sendiri, ya setan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setanlah yang menyuruh kita itu, yang nakut-nakutin kita. Kalau engkau keluarkan, engkau menjadi fakir. Engkau jadi fakir, padahal tidak. Justru ketika kita keluarkan, disitulah ada keberkahan yang bertambah. Ada hal-hal yang lain yang semula ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi dibuka. Alhamdulillah. Wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih hati. Jadi orang yang sudah bersedekah, orang yang sudah berinfak, orang yang sudah berzakat, itu hatinya senang. Di sini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Bertakwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Bertakwa itu adalah menjauhkan dari hal-hal yang membuat kita masuk neraka. Ij'alu bainakum wa bainallah wiqayah. Ini bahasanya Imam Asy'arawi. Jadikan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu ada penghalang.
yang menghalangi kita dari neraka. Oleh sebab itu lakukan perintahnya Allah. Oleh sebab itu jauhi larangan-larangannya. Kalau kita laksanakan itu, maka insya Allah nanti kita akan berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkan ma baqiya, sisa-sisa perbuatan riba yang masih ada yang kita laksanakan. Coba. Jadi dengan kita meninggalkan perbuatan riba, sesungguhnya keberkahan itu semakin ada pada kita. Semua semakin menjadi lebih sehat, semua menjadi lebih tenang, semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin, sekiranya engkau betul orang-orang yang beriman dengan sesungguh-sungguhnya. Jadi orang yang melaksanakan praktek riba, imannya itu nggak beneran. Karena dalam kehidupannya itu dia mencampurkan antara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan antara yang dilarang oleh Allah dengan keimanan dia. Padahal keimanan itu membersihkan jiwa kita. Tapi riba itu justru sebaliknya. Jadi kita mencampur antara yang baik dan yang buruk dalam diri kita. Ini yang tidak boleh. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak melaksanakannya, fa'dzanu biharbin minallah wa rasul. Kalau orang yang beriman itu tetap aja dia tidak mau dia meninggalkan perbuatan riba, apa yang terjadi? Fa'dzanu, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada kalian biharbin minallah. Allah memusuhi kalian, coba. Wa rasuli, dan juga rasulnya memusuhi kalian. Kalau kita dimusuhi oleh Allah itu bagaimana kira-kira? Kita dimusuhi sama satu orang saja yang makhluknya Allah, itu nggak enak kita, terasa sesak dunia ini kalau kita punya musuh. Maka salah satu yang menjadi moto para diplomat itu, kawan 1000 itu terasa masih kurang. Tapi kalau kita punya musuh satu, terasa membuat kita menjadi sesak. Maka jangan sampai kita punya musuh. Ada orang yang mungkin tidak sukai karena perbuatan gini-gini, boleh, tapi kita menghindarkan aja dari perbuatan di situ aja. Kita bisa ketemu dengan banyak orang dalam berbagai kebajikan. Oh, saya ketemu dengan orang ini di sininya, saya ketemu dengan orang ini di baiknya di sini, saya ketemu dengan di sini. Syukur-syukur ketemunya bisa banyak. Kalau ketemunya bisa banyak, bisa memberkahi itu. Jadi semakin banyak kita ketemu dengan orang, yang orang itu sama-sama memiliki kebaikan yang banyak dengan kita, akan saling memberkahi. Oleh sebab itu tidak enak dimusuhi oleh Allah. Dimusuhi manusia aja kita nggak enak. Karena ketika kita ada sisi permusuhan, kebaikan itu menjadi terhenti. Aduh, nggak enak nih, mau gini, kemarin gini, nah, jadi berhenti dia. Harusnya nggak begitu. Maka cara untuk menghilangkan keraguan-raguan itu adalah dengan sedekah, dengan memberi hadiah, kasih hadiah. Karena dengan memberi hadiah itu dia melunakkan hati. Udah saya kasih hadiah begini bermacam-macam, tapi belum berubah, tidak apa-apa. Tidak usah berhenti memberi hadiah. Karena hadiah itu kembali kepada kita, tidak kembali kepada dia. Maka ketika kita berumur di atas 40 tahun ini, kita harus lebih banyak membagi apa yang diberi oleh Allah kepada kita dibanding kita menerima. Jadi kita orientasinya harus banyak memberi. Karena pernah seorang sahabat bertanya, engkau lebih suka diberi atau engkau lebih suka memberi? Saya masih lebih suka diberi. Karena diberi itu enak, nggak ngapa-ngapain dia diberi. Kemudian dikatakan, engkau masih ahli dunia. Engkau masih menjadi ahli dunia. Tapi kalau engkau itu lebih banyak memberi, engkau sudah menjadi ahli surga. Ibu mau tetap di dunia terus apa mau di surga? Nah, di sini.
Maka kalau orang udah umur 40 tahun ke atas, selain ibadah kita itu kesyukuran kepada Allah, kita memang harus lebih banyak memberi. Kita juga harus mulai rela untuk melepas yang kita miliki, sedikit demi sedikit yang kita cintai dilepas. Karena dengan begitu keimanan kita kepada Allah itu menjadi sempurna. In tubtum falakum ru'usu amwalikum. Apabila sudah ada ancaman seperti ini dari Allah, lalu orang itu tubtum, bertaubat kepada Allah, karena dia takut dimusuhi oleh Allah. Dia takut dimusuhi oleh Allah. In tubtum falakum ru'usu amwalikum. Apabila engkau bertaubat, ambil. Yang diambil yang mananya? Pokok daripada harta yang kita pinjamkan atau yang kita jadikan tadi sebagai modal untuk perbuatan riba. Ambil modalnya saja, ribanya tinggalin. Ini yang disebut dengan in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimu. Jangan kalian merugikan mereka, wala tudlamu, dan jangan kalian juga dirugikan. Ini orang-orang yang melakukan praktek riba. Kalau itu terjadi kepada dia, mau apa enggak dia? Enggak mau dia. Tapi kenapa dia merugikan orang lain mau, sementara dia sendiri tidak mau dirugikan? Maka orang yang punya praktek riba biasanya pelit, petitnya luar biasa. Semua hitungannya hitungan akal dia, tidak ada lagi di luar akal. Oleh sebab itu kepercayaan kepada Allah menjadi terkikis, karena dia hanya mengandalkan akalnya dia. Dia percaya semuanya pada akalnya dia. Padahal nanti runtuh, nanti di ujung daripada kehidupannya itu runtuh. Wa in kana zu usratin, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, dia sudah berhutang kepada kita, lalu kita lihat kayaknya nggak memungkinkan. Apa yang terjadi? Fanadiratun ila maisarah, maka beri tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Jadi kita disuruh ngasih perpanjangan waktu. Fanadiratun ila maisarah. Kemudian yang menarik berikutnya, wa anta saddaqu khairul lakum. Apabila engkau mau bersedekah terhadap harta yang engkau hutangi itu, niscaya itu jauh lebih baik bagimu. Jadi di sini tadi kita ngasih waktu yang panjang, kita dapat pahala. Terus kita lihat kayaknya nggak memungkinkan dia, udah sedekahkan aja. Kalau nggak enak ngomong kepada dia untuk sedekahkan, nggak usah disebut. Udahlah, saya sedekahkan dari pihak saya. Kenapa? Karena kebiasaan dari orang yang berhutang itu lewat dari waktunya, nah dia nggak menghubungi orang yang berhutang lagi. Dia nggak peduliin di situ. Padahal di situ jelek. Kejelekan dari orang yang berhutang itu adalah dia nggak ada omongan lagi nanti setelah itu. Terus kalau kita mau merilis kepada dia, ini kan juga sulit. Mau ketemu sama dia belum tentu dia ada di situ. Belum tentu dia mau ditemui. Oleh sebab itu, kalau nggak bisa dari kita udah lepas saja. Udah, saya sedekahkan itu. Dia tahu atau dia nggak tahu itu urusan dia. Tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita sudah melepaskan. Maka di sini dikatakan wa in tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kita tahu, kita bisa mempertimbangkan bahwa urusan akhirat itu jauh lebih besar, sedekahkan. Maka sedekah terhadap harta yang kita hutangkan kepada orang lain itu berbeda dengan sedekah biasa. Di sini.
Wattaqu, dan takutlah kepada Allah. Yauman turja'una fi, pada hari ketika semua akan dikembalikan kepada Allah. Jadi takutlah kepada Allah. Kita harus siap-siap. Kita harus siap-siap itu bahwa kita akan bertemu dengan Allah. Ketika nanti kita menggunakan harta kita semua berdasarkan akal kita, bahwa itu harus dikembalikan kepada kita, nanti kita malu sama Allah. Karena Allah memberikan semua harta itu, tidak minta semuanya dikembalikan kepada Allah. Ada yang untuk kita nikmati, ada yang untuk orang lain, ada yang untuk di jalan Allah. Coba. Kita akan malu ketika menggunakan harta itu untuk diri kita sendiri. Betapa serakahnya kita, betapa pelitnya kita, betapa kita tidak mengikuti perintah Allah, padahal Allah ngasih terus. Nah di sini. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Lalu diwafatkanlah orang-orang yang telah berbuat. Kemudian setiap orang akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sempurna terhadap apa yang dia lakukan. Summa tuwaffa. Tuwaffa di sini disempurnakan, waffa yuwaffi. Kemudian nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala direkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata amalan kita yang kaitannya dengan harta itu masih lebih banyak yang negatif daripada yang positif. Nanti kita malu. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Padahal di hari akhir itu tidak ada sama sekali yang dikurangi oleh Allah. Kalau ditambah pasti. Tapi yang dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Oleh sebab itu, atas dasar ini Bapak Ibu sekalian, mari kita gunakan harta kita itu untuk 3 hal. Yang pertama untuk diri kita sendiri, kebutuhan-kebutuhan kita memang yang harus dicukupi. Yang kedua untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ada kalanya nanti juga untuk menolong sesama manusia. Oleh sebab itu, niatkan semua yang kita keluarkan itu untuk bersedekah, termasuk Bapak Ibu bayar SPP. Hanya bayar SPP ini niatin bersedekah. Karena kemarin innamal a'malu binniyat. Kalau semuanya itu diniatkan termasuk untuk sedekah, termasuk pajak, niatkan untuk sedekah. Insya Allah nanti balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu akan ada kepada kita di dunia maupun di akhirat. Jangan sampai kita menjadi malu di hadapan Allah dengan banyaknya rezeki yang diberikan kepada kita, tapi rezeki itu ternyata belum kita gunakan sebagiannya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mengurangi apa yang kita miliki kalau kita ikhlas dengan sedekah kita, dengan infak kita, dengan wakaf dan juga zakat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf bila ada hal yang kurang nyaman dan lain sebagainya. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li dzikal karim ba'da sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina rabbana innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan wa marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ihsanan wa suman. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai penyakit apapun dia, termasuk COVID-19 yang akhir-akhir ini banyak ada di sekitar kita. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.